Doa selesai. Nah, ibu akan lebih dahulu ya anak-anak. Ya bu. Sepertinya kalian cemas hari ini belum kenapa belum ada makanan? Kenapa belum makan siang namanya? Karena belum dimasak ya belum. Yaudah nanti akhir selesai selesai mata pelajaran itu langsung ke kantin ya makan. Ya bu. Kalau ibu udah banyak masukin nanti ibu bikin. Maafkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ibu absen kalian setiap ibu panggil namanya jawab siap ya. Selamat ingat ya. Siap bu. Yang semangat kan? Siap bu. Alhamdulillah ya. Hadir bu. Tadi ibu bilang gimana? Siap. Siap semua. Alina kurang fokus ini karena belum sarapan ya. Berhasana? Siap. Nah, harus semangat. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini karena kita terkendala proyektor, ibu memakai laptop saja ya anak-anak. Ada. Kalian juga pakai ya anak-anak. Halaman berapa nih? Yang tidak membawa, yang bawa boleh meminjam buku itu. Halaman berapa? Halaman 150. Buka materi tentang mengajukan teks diskusi. Maksudnya boleh atau tidak? Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengajukan teks diskusi. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi tersebut, ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Masih ingat tidak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Bukan. Lupa ya? Cuma pertemuan yang pertama. Jadi itu minggu lalu karena kalian berdepan ibu siapkan kembali nih. Nah, untuk sekali rahmati. Nah, kalian tahu tidak kayak itu apa? Cina. Ya, betul. Cerita dosa dulu. Contohnya seperti apa? Nah, karena kalian sudah paham materi minggu lalu, kita sekarang akan belajar materi mengenai menyajikan teks diskusi. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum itu? Apa itu teks diskusi? Bagaimana cara menyajikannya? Bu. Teks diskusi adalah jenis teks yang menyajikan dua sudut pandang berbeda terhadap suatu isu atau permasalahan. Biasanya seperti pendapat setuju atau pendapat tidak setuju. Betul sekali, Laksana. Jadi teks diskusi adalah teks yang menyajikan dua sudut pandang yang berbeda terhadap suatu isu atau
dianggap terlalu kaku, membatasi kreativitas, mengasah sampai dan kebebasan dalam meminta penggunaan lebih bebas berekspresi yang dalam media sosial. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan atau rekomendasi. Nah, siapa di sini yang mau membantu ibu mendekat? Saya Bu. Nah, jangan pasang pembahasan terus dari tadi yang lainnya. Siapa yang mau di sini? Alifa Bu. Nah, ya, nanti kesimpulan atau rekomendasi. Kesimpulan atau rekomendasi itu penggunaan media sosial tidak harus diwajibkan, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan konteksnya. Nah, selanjutnya itu karena sudah memberikan contoh dari sesuai dengan struktur teks diskusi, sekarang itu akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada ciri-ciri teks diskusi. Ada yang bisa tolong membantu membacakan apa saja ciri-ciri dari Saya Bu. siapa yang mau? Saya Bu. Tunggu nak, siapa yang mau membaca? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lama Bu. Dari ciri-ciri teks diskusi itu ada empat. Pertama itu ada membahas isu yang
Kan ibu kan bawa mobil. Iya. Jadi kita kan ikut mobil. Yaudah, sekarang duduk yang rapi dulu. Susun duduk yang rapi. Rapikan pakaiannya. Sebelah terlebih dahulu. Nanti yang duduk paling rapi boleh pulang duluan. Tapi sebelum itu nanti pulang kalian harus saling dulu ya. Apa Bu? Saling. Saling apa? Saling Bu. Jadi karena ini jamnya sudah habis, kita saja ya pembelajaran hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, karena kalian sudah paham kan dari yang tadi, jangan lupa tugasnya dikerjain ya anak-anak. Nah, sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang saya bisa? Boleh mulai sana. Baik teman-teman, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Ustaz Umar dan saya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Duduk yang mana tadi? Nanti jangan lupa saling sama ibu. Kan kalian jika kalian ada sampah tidak, jika ada sampah, tahu ada sampah dan pulang duluan, Ali Fadila belum pulang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai observasi lisan Saudara Nia sebagai calon guru. Prinsip pengelolaan kelas, hangat dan antusias. Jadi Saudara Nia sebagai calon guru belum menampilkan situasi kelas terhadap siswa itu hangat dan antusias. Tantangan, Saudara Nia belum menghadapkan tantangan kepada siswanya. Bervariasi, saudaranya pengelolaan kelasnya ada bervariasi. Keluasan, saudaranya belum terdapat keluasan dalam pengelolaan kelas. Penanaman disiplin diri, saudara Nia sudah menerapkan pengelolaan kelas penanaman disiplin diri terhadap siswa. Selanjutnya pengelolaan penata ruang kelas, pengelolaan meja kursi, saudara Nia sudah melakukan pengelolaan meja kursi terhadap siswa. Pengelolaan alat pembelajaran, saudaranya tidak melakukan pengelolaan alat pembelajaran terhadap siswa. Penataan keindahan dan kebersihan kelas, saudaranya melakukan penataan keindahan dan kebersihan kelas. Ventilasi dan tata cahaya, saudaranya sebagai calon guru tidak melakukan penataan ruang kelas, ventilasi dan tata cahaya. Selanjutnya, tindakan pengelolaan kelas preventif, sikap tanggap perhatian keterlibatan. Saudara Nia sebagai calon guru melakukan sikap tanggap perhatian keterlibatan terhadap siswa. Memberi perhatian pada waktu yang bersama saat mengajar. Saudara Nia sebagai calon guru tidak memberikan perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar terhadap siswa. Merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan. Saudara Nia tidak melakukan pengelolaan kelas preventif, merumuskan perhatian kalau pada tugas yang diberikan. Selanjutnya, memberi petunjuk yang jelas. Saudara Nia sebagai calon guru melakukan pengelolaan kelas, memberi petunjuk yang jelas terhadap siswa. Selanjutnya, menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Jadi saudara Nia melakukan menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Represif, jadi perubahan tingkah laku, saudara Nia melakukan perubahan tingkah laku terhadap siswa. Selanjutnya, menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Saudaranya tidak menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Sekian observasi lisan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.